Video kali ini menjelaskan bagaimana panduan untuk dosen membuat kuis ya, membuat kuis ke mahasiswa. Masuk pada menu My Course, kemudian pilih course-nya atau pilih mata kuliahnya, edit mode-nya ya, jangan lupa dinyalakan, edit mode. Kemudian pilih activity or resource. Nah, di sini untuk kuis itu ada di bagian activities ya. Kalau di kuis, silahkan dikasih bintang, akan muncul di sini, klik kuisnya. Supaya nggak susah carinya gitu ya. Nah, di sini kita mulai memberi nama kuisnya. Yang pertama itu kita kasih name-nya dulu. Misalkan saya kasih sematip 1 gitu ya. Description boleh diisikan, boleh enggak. Nah, kemudian pengaturan berikutnya adalah timing. Nah, di sini adalah kapan kuisnya itu mulai bisa dikerjakan. Di sini saya contohkan seperti ini, jamnya juga boleh diatur, dan ini jamnya. Nah, kemudian ini close-nya, waktu kuis berakhir. Ini bisa diaktifkan, atur juga jamnya. Seperti ini ya. Nah, di sini kemudian ada time limit. Time limit ini yaitu countdown-nya ya, timernya. Jadi mengerjakan soalnya itu bisa berapa lama waktunya. Jadi di sini misalkan waktunya itu 60 menit gitu ya, 1 jam. Nah, jadi walaupun di sini itu dibuka misalkan sampai jam 23 malam gitu ya, satu hari ini. Atau misalkan dibuka itu selama 2 hari misalkan gitu ya. Nah, bukan berarti mengerjakannya itu bisa selama 2 hari. Untuk waktu mengerjakannya timernya ya, timernya di sini. Nah, open sama close ini adalah kita memberi akses dari tanggal berapa jam berapa sampai tanggal berapa jam berapa kuis tersebut bisa diakses. Nah, untuk waktu pengerjaannya atau durasi mengerjakannya itu di bagian time limit seperti itu ya. Jadi time limitnya itu sekali mengerjakan dia bisa 60 menit gitu ya untuk mengerjakan kuisnya. Kemudian ada when time expiries ini default saja yang paling atas ya. Jadi ketika waktunya habis dia otomatis akan tersubmit jawabannya gitu. Jadi nggak hilang gitu ya. Kemudian di bagian grade ya, di sini ada attempt allow-nya. Di sini kita mengizinkan mahasiswa itu bisa berapa kali sih ngerjakannya gitu. Misalkan ngerjakan kuisnya dibatasi cuma 1 kali ya. Jadi defaultnya itu kan unlimited. Jadi kita pilih 1 kali. Jika mahasiswa hanya diberi 1 kali kesempatan untuk mengerjakan soal. Jika bisa mengerjakan soalnya itu bisa 2 kali atau 3 kali bisa mengerjakan soal, ya pilih saja. Misalkan saya contohkan 1 kali. Nah, seperti itu. Kalau misalkan memilih 2 kali atau 3 kali, ya 2 kali misalkan, di sini akan muncul grading method. Grading method ini adalah nilai tertinggi yang diambil gitu ya. Jadi defaultnya itu adalah yang nilai tertinggi ya. Gitu. Bisa contohkan 1 kali saja, jadi grading methodnya tidak muncul ya. Kemudian di bagian di sini di bagian grade to pass ya, kita kosongkan saja dulu untuk pertama kalinya. Nanti saya tunjukkan bagaimana untuk nyeting grade to pass-nya. Gitu. Untuk defaultnya kosong. Nah, di bagian layout ini adalah menunjukkan satu soal untuk di setiap halaman jika pilih ini ya. Jika pilih yang every two question, ini 2 soal 1 halaman gitu ya. Defaultnya yang every question. Jadi 1 soal 1 halaman. Nanti next gitu ya. Kemudian ada shuffle question. Ini defaultnya adalah yes. Ini untuk ngacak soal gitu ya. Soalnya bisa teracak jika ini di-yes-kan gitu. Oke, kemudian nggak ada lagi. Jadi cukup ini aja namanya. Kemudian timingnya ya di bagian timing. Kemudian di bagian grade ya cukup yang attempt allow-nya saja diganti sesuai kebutuhan. Nah, layout ini default ya, every question. Kemudian question behavior, shuffle question-nya bisa yes atau tidak. Ya, ini ngacak soal. Kalau mau ngacak yes, kalau tidak ya no. Kemudian save. Nah, di sini tampil ya. Kita pilih quiznya tadi semantik. Nah, di sini soalnya kan belum ada nih. No question ya. Jadi kita tambahkan soalnya. Nah, di sini kita bisa tambahkan soal dari soal yang sudah ada di question bank. Yang ada di sini tadi ya. Caranya diklik add sini, kemudian from question bank. Nah, di sini sudah ada beberapa soal yang sudah kita buat tadi ya. Kalau dipilih, bisa dipilih ya per kategori. Nah, di sini tadi saya buat sematip 1. Jadi sematip 1 dalam kurung ada 8, ini ada 8 soal di dalam sini gitu ya. Nah, seperti tadi 8. Nah, di sini kita juga bisa melihat icon SI dengan pilihan ganda ya. Terus kalau kita mau lihat review soalnya seperti apa, klik aja tanda kaca pembesar ini ya. Nanti dia akan tampil. Nah, seperti ini untuk soal SI tampilannya ya. Jadi mahasiswa bisa mengetik jawabannya di sini seperti itu. Kemudian untuk pilihan ganda seperti ini. Nah, seperti ini tampilan untuk pilihan ganda ya. Bisa dipilih. Kalau mau menghapus jawaban, clear my choice.
Oke, jika ingin menambahkan soalnya, klik tanda tambah ini ya. Misalkan saya tambahkan ada 4 soal yang pilihan ganda ya. Di sini saya tambahkan 1 soal. Nah, ini adalah soalnya yang sudah saya tambahkan. Klik lagi from question bank. Nah, jika ingin menambahkan soal sekaligus, bisa diklik tanda centangnya. Atau kalau mau semua soal ditambahkan, misalkan ada 50 soal ya, mau daripada centang satu-satu, klik centang yang ini. Gitu. Di sini saya tambahkan beberapa soal, klik add selected question. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ada maksimum grade ya. Maksimum grade-nya berapa? Misalkan 100 ya kita bikin. Default-nya itu 10 ya. Kemudian klik save. Ini untuk pengecekan soal, kita klik lagi di bagian shuffle ini ya, bagian centang. Maksimum grade kita setting 100, klik save. Nah, seperti itu. Jika Bapak Ibu menginginkan passing grade tadi ya, yang seperti kita setting di awal, itu bisa balik ke question-nya. Di bagian grade, baru di sini kasih, misalkan passing grade-nya 70 gitu ya. Nah, ini baru diklik save gitu ya. Jadi, balik lagi ke sini gitu ya. Di bagian tadi pertama kita lihat di sini, tadi kita pilihan di bagian question. Nah, di sini. Jadi maksimum grade-nya itu tentukan dulu berapa, baru balik ke bagian setting. Nah, baru di bagian grade-nya ini ditentukan grade to pass-nya ya. Kalau di grade maksimum grade tadi itu belum ditentukan, di sini tadi belum disetting ya. Kemudian di pass to grade tadi kita setting 70, dia akan error. Karena di sini tadi default-nya itu 10 ini ya. Artinya pass to grade-nya itu tidak boleh lebih dari maksimum grade-nya yang ada di sini gitu. Jadi di sini dulu tentukan ini baru balik ke pass to grade di bagian setting seperti itu ya. Nah, kemudian kita bisa balik ke menu quiz ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, yang bisa dikerjakan satu kali bisa pengerjaan, percobaan pengerjaan, kemudian waktunya, durasinya 1 jam, 70 dari 100 ya, passing grade-nya. Nah, ini dibuka tanggal 10 Maret jam ini, kemudian ditutup tanggal 12 Maret jam segini. Nah, kita sebagai dosen juga bisa review soalnya, klik di sini, seperti itu. Jadi ada time lapse-nya, ya, seperti ini yang kita setting 1 jam tadi. Nah, bisa dipilih, next page. Nah, seperti ini. Ya. Ini ya, kalau mau menampilkan application pen yang di samping sini, klik di sini. Nah, dia akan tampil. Seperti itu. Jadi yang ada tanda abu-abunya ini adalah yang sudah dijawab gitu ya. Terus kita flag question. Ini misalkan kita ingin menandakan soal ini. Misalkan kita ragu-ragu nih, tapi kita mau jawab dulu. Nah, kita pilih jawabannya, kemudian di bagian sini ada flag question. Jadi di flag gitu ya. Mahasiswa bisa melakukan itu. Jadi di sini ada tanda merah nih. Seperti ini ya. Kalau kita beralih ke soal lainnya, nanti ada tanda merah. Artinya ini soal yang ragu gitu. Nanti dibalikin lagi gitu ya. Nah, tampilan seperti itu di mahasiswa. Nah, seperti itu tadi ya review dari soalnya. Itu. Cara untuk melihat jawaban dari mahasiswa ataupun mahasiswa mengerjakan soalnya, soal mengerjakan kuis tadi, ya bisa kita lihat seperti ini. Buka lagi kuisnya. Nah, di bagian sini ada attempt, kemudian di sini ada jumlah mahasiswa yang sudah mengerjakan kuisnya. Sini ada 1 ya, klik aja di sini. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah mahasiswanya yang mengerjakan, kemudian ini adalah nilainya. Ya. Kemudian dia mulai mengerjakannya kapan, dan selesai kapan. Itu ada ya. Kemudian ada grafiknya juga. Nah, untuk mendownload hasil ini bisa dipilih di sini ya, download table data. Ini pilih Microsoft Excel, gitu ya, biar lebih mudah. Pilih Microsoft Excel, kemudian klik download. Nah, dia akan terdownload dalam bentuk Excel. Nah, seperti ini ya tampilannya. Di baris ini adalah data mahasiswa yang tadi ya, bisa kita lihat di bagian grade. Nilainya sama ya, seperti yang di tabel tadi. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana jika soalnya itu adalah soal esai? Artinya nilai tidak otomatis muncul dan harus dikoreksi ulang oleh dosen. Dan dosen memberikan nilai secara manual berdasarkan jawaban dari mahasiswa. Baik, langkahnya masuk ke mata kuliahnya, kita menuju ke kuisnya. Nah, di bagian kuis di sini ada ya sudah yang menjawab atau mengerjakan soalnya. Di sini kita klik. Nah, di tabel ini kalau pilihan ganda itu ada kan di sini nilainya gitu ya, grade-nya. Nah, kalau untuk soal esai itu nggak ada grade-nya. Jadi dosen harus mereview dan menilai kembali jawaban dari mahasiswa tersebut.
klik aja di bagian not yet grade ini pada nama mahasiswanya. Nah, di sini akan tampil ini nama mahasiswanya yang jawabannya akan kita cek gitu ya, akan kita beri nilai. Nah, yang pertama ini adalah soalnya pada question 1 ya. Kebetulan di sini saya bikin ada 4 question. Di sini kita lihat ini soal jawabannya. Nah, terus bagaimana kalau kita mau memberi nilainya, nilai untuk setiap soal tersebut. Nah, pada setiap soal di sini ada make comment or override mark. Jadi kita kasih nilai di sini. Nah, di sini kasih nilainya di kotak yang ini ya. Kalau yang ini untuk komen. Jika kita memberikan feedback ataupun memberikan komentar ataupun catatan terhadap jawaban ini. Nah, di sini saya kasih nilai misalkan ini ya dari 25. 25 ini adalah angka atau nilai maksimal untuk satu soal, poin maksimal untuk satu soal esai. Untuk soal esai ini memungkinkan ya untuk diberikan nilai di bawah nilai atau poin maksimal. Tapi kalau di atasnya nggak bisa. Misalkan ini mau kita kasih nilai 30, itu nggak bisa ya. Nanti akan ada error di sini. Gitu. Jadi kalau 25 ya bisa maksimal itu di 25 atau misalkan 20, kurang dari 25 gitu ya. Di sini saya contohkan jawaban ini saya kasih nilai 20 silakan. Kemudian ke bawah klik save gitu ya. Oke, tunggu loadingnya. Nah, di sini akan tampil nilai dari question 1 ya. Ini question 1 nilainya di sini. Ya, pada tanggal sekian jam sekian manually guided ya oleh dosen ini gitu. Kemudian untuk soal nomor 2, nah di sini ada juga oh ya mungkin pertanyaannya dari mana kita setting poin 25 ini gitu ya. Oke. Tutup dulu. Di sini saya akan tunjukkan di bagian question ya, question di dalam kuisnya, masih di dalam kuis. Nah, di sini di bagian sini kita ganti nilainya. Jadi total untuk maksimum grade-nya kan 100. Nah, di sini kita bisa rata-ratakan poinnya gitu ya. Misalkan soalnya 50 ya berarti satu soalnya itu 2 poinnya gitu ya. Karena ini saya contohkan hanya 4 soal, maksimalnya adalah 100. Jadi 100 dibagi 4 soal itu adalah 25 poin untuk satu soalnya gitu ya. Jadi buat di sini dulu. Tadi kalau defaultnya itu adalah 1 gitu ya. Nah, seperti ini ya. Awalnya itu bisa kita ganti. Misalkan di sini saya contohkan 25 tadi ya. Nah, di sini akan ada total of mark-nya, yaitu total dari semua poin yang kita setting di sini. Gitu. Jadi saat membuat kuis dan memasukkan soal, ya seperti ini, bisa diedit poinnya. Gitu ya. Nah, kemudian kita balik lagi penilaian tadi ya. Kita menilai jawaban tadi, kita balik ke result. Kemudian not yet grade tadi, kita klik lagi, kita balik lagi. Nah, ini yang sudah dinilai tadi ya. Kemudian question 2, kita kasih nilai lagi. Di sini misalkan saya kasih poin maksimal 25 gitu ya. Kemudian save. Oke, question 2 sudah, question 3. Sini saya kasih misalkan berapa? 23, misalkan seperti itu ya. Kemudian yang ini lagi, question 4. 15 gitu ya. Saya kasih poinnya. Nah, di sini bisa kita lihat grade-nya ya. Di atas 83 dari 100 gitu ya. Kita pastikan nilainya sudah kita kasih semua ya. Question 3 nilainya ada di sini, question 4 nilainya ada di sini. Setelah itu finish. Oke, nah ini nilainya sudah ada ya. Kalau kita balik ke results tadi, nah nilainya yang tadi not yet, di sini sudah tampil nilainya. Dan di mahasiswa juga bisa sudah lihat nilainya gitu ya. Jadi seperti itu kalau soalnya esai dan penilaiannya seperti itu ya.